Kemiskinan masih terus dihadapi oleh masyarakat Indonesia dalam melanjutkan kehidupan yang lebih baik ke depannya. Tuntutan kebutuhan ekonomi dalam kesehariannya masih harus dipenuhi bagi suatu keluarga untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Hal ini masih merupakan tantangan besar yang dihadapi bagi masyarakat di tengah harga pokok yang melaju naik dan juga sepanjang tahun 2022 dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak yang dirasa secara nyata oleh masyarakat, serta akibat dari dampak COVID yang mengakibatkan banyaknya orang yang terkena PHK. Sejak era reformasi tahun 1998, presentasi kemiskinan menurut data statistik terus mengalami angka penurunan sampai tahun 2018. Artinya, telah sejak lama negara Indonesia menghadapi persoalan kemiskinan yang panjang. Namun, pada data September tahun 2022, BPS menyebutkan bahwa penduduk miskin Indonesia naik menjadi 26,36 juta jiwa. Menurut BPS, kemiskinan adalah keadaan di mana saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, atau tempat tinggal. Dan juga kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan dasar atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Dalam pengukuran kemiskinan berdasarkan data BPS, orang yang dikategorikan miskin adalah dengan pengeluaran maksimal per harinya pada Rp17.500 yang dalam per bulannya mencapai Rp535.000 per kapita. Namun, realitas saat ini bagi masyarakat pada umumnya, angka tersebut tidak relevan dengan aktivitas dan kebutuhan ekonomi seseorang setiap harinya, di mana pengeluaran untuk kebutuhan dasar per hari lebih dari angka Rp20.000 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan dalam kebutuhan pokok, air bersih, kebutuhan bahan bakar energi, perawatan tempat tinggal, transportasi, kesehatan, serta kebutuhan bukan makanan lainnya. Persoalan kemiskinan terus menjadi PR besar pemerintahan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan melalui pemberian jaminan perlindungan sosial kepada masyarakat, yaitu berupa bantuan sosial sembako, bantuan sosial program keluarga harapan, bantuan dukungan terhadap pendidikan berupa program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, dan bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, serta subsidi terhadap kebutuhan energi bagi masyarakat. Sebagai bentuk dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi setelah diterjang pandemi, dan juga sebagai upaya mengurangi ketimpangan sosial, juga membangun sumber daya manusia yang berkompetensi. BPS menilai hal ini efektif dalam menekan garis kemiskinan yang sedang dihadapi bersama. Tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, kemiskinan dan kelaparan juga merupakan persoalan yang masih dihadapi oleh berbagai negara di dunia, yang menjadikan kemiskinan merupakan tujuan utama dari 17 tujuan pembangunan keberlanjutan yang sering dikenal dengan SDG, Sustainable Development Goals. Melalui SDG yang merupakan suatu rencana aksi global yang diikuti oleh berbagai negara-negara yang telah disepakati melalui para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, diharapkan pada tahun 2030 dengan adanya pembangunan berkelanjutan terhadap 17 tujuan yang dikategorikan menjadi 4 pilar pembangunan di Indonesia, yaitu pilar sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan, dengan tujuan tidak ada satu orang pun yang tertinggal, dan memberikan kehidupan yang lebih baik lagi bagi setiap warga negara. Kemiskinan yang multidimensional sehingga segala upaya sangat berpengaruh satu sama lainnya, tidak hanya dimensi sosial, budaya, sosial politik, dan lingkungan. Keterkaitan dimensi kesehatan yang juga berpeluang sangat besar dalam dukungan pemenuhan gizi dan nutrisi bagi generasi, dan jaminan perlindungan kesehatan sebagai akses bagi masyarakat terhadap layanan kesehatan. Hal ini sebagai upaya kesejahteraan terhadap keadilan sosial bagi setiap rakyat. Dan juga demikian terhadap keterkaitan kemiskinan terhadap dimensi pendidikan yang berpeluang besar. Karena melalui pendidikan akan memberikan kemampuan bagi seseorang dapat berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Sehingga
bagian dari capaian menuju generasi unggul nantinya dapat berkontribusi secara nyata. Hal ini tentu saja tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah. Perlu adanya kontribusi dari berbagai motif sektoral yang dapat memberikan dukungan secara nyata kepada tujuan utama pembangunan berkelanjutan. Mulai dari pihak swasta, pengusaha, akademisi, praktisi, dan masyarakat umum lainnya yang berpeluang besar memberikan dampak nyata kepada masyarakat. Potensi ini didukung tinggi bagi setiap keterwakilan profesional dalam mewujudkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan melalui SGD Akademi Indonesia. Pelatihan yang difasilitasi oleh SGD Akademi Indonesia dilakukan selama 5 bulan secara hybrid. Pada program ini juga dipertemukan dengan peserta terbaik dari berbagai latar dengan membahas isu pembangunan yang aktual melalui manajemen kepemimpinan dan inovasi dan materi pelatihan yang berkualitas yang sangat aplikatif terhadap dukungan pembangunan berkelanjutan. Di antaranya terkait leadership management, pembiayaan dalam dukungan inisiasi program, materi terkait monitoring dan pelaporan guna terukurnya kualitas dari sebuah program. Juga adanya pengetahuan yang diberikan terkait identifikasi dan analisis permasalahan yang tertuang pada format visual yang dikenal sebagai fishbone, serta pendalaman materi terkait SGD itu sendiri berupa metadata yang dapat diakses dari mana saja. Kesempatan besar dalam dukungan pengembangan kapasitas ini bagi setiap kelompoknya memiliki akses pendampingan proyek dari praktisi ahli secara langsung dalam menyusun dan mengembangkan proyek yang didemonstrasikan pada format materi pelatihan seperti design thinking yang sangat berguna dalam menyusun persoalan dan solusi yang ditemukan, serta format SBMC guna memperkuat tujuan dari keberlanjutan program itu sendiri. Dari berbagai perjalanan panjang inilah yang memperkaya kemampuan setiap peserta terhadap pengetahuan tujuan dan indikator SGD, serta dapat diimplementasikan pada program-program inovasi keberlanjutan di setiap daerah atau tempat terdekat bagi para peserta, sehingga dukungan nyata terhadap tujuan utama dari pembangunan berkelanjutan dapat terus berjalan setiap masanya.